Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modul ajar kurikulum merdeka berbasis PBL. Saya mengambil tema yaitu menyambut usia balik. Nama penyusun Mira Samira, Institusi SDN 1 Legok, tahun penyusunan 2024, jenjang sekolah SD kelas 4, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi awal, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Beriman, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, mandiri. Profil pelajaran rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah berkarakter islami, berilmu dan bermanfaat, berakhlak mulia kepada sesama, bersyukur kepada Allah, menjadi rahmat bagi lingkungan, kelas yang nyaman, alat tulis, multimedia, buku panduan. Target peserta didik. Peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan rasa syukur dan penerimaan. Yang kedua yaitu peserta didik menyambut masa balik dengan memahami tanggung jawab yang menyertainya, seperti kewajiban menjalankan ibadah secara konsisten. Model pembelajaran. Tatap muka, pembelajaran akan dilakukan dengan pendekatan PBL, Problem Based Learning, yang mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan menemukan solusi terkait masalah yang diberikan. Kompetensi inti, ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik menurut bahasa dan istilah. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Kriteria kecapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian balik. Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian haid. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ihtilam atau mimpi basah. Peserta didik dapat menyebutkan larangan bagi yang berhadas besar. Sudah, Sampun, sudah. Ya, sekarang Iya, Pak. eh, kita tanya jawab saja, penjelasannya saja. Iya, baik, Untuk Pak. yang pertama terkait dengan pembelajaran modul-modul sebelumnya, ya kan, baik itu eh, pengembangan modul yang awal-awal. Mungkin Ibu Mira bisa menjelaskan ke saya terkait dengan apa apa yang diketahui oleh Bu Mira tentang teori belajar atau teori pembelajaran. Apa yang Ibu Mira ketahui tentang teori tentang teori pembelajaran, teori belajar yang Ibu Mira ketahui. Teori pembelajarannya, Pak. Atau ya teori belajar lah, seperti itu. Yang seperti metode, Pak. Teori Teori bukan metode, metode ada lagi metode. Teori misalkan ya teori behavioristik, terus teori kognitif. Pernah dibaca enggak Ibu Mira? enggak, Pak. Pernah. Nah, ya, sekarang kedua terkait dengan modul sekarang. Nah, apa bedanya ya kan? Iya. Tujuan pembelajaran, terus eh, CP, capaian pembelajaran, terus TP atau ATP, bisa menjelaskan beda-bedanya apa capaian pembelajaran, TP dan ATP. CP itu capaian pembelajaran, eh, TP tujuan pembelajaran. Capaian, capaian itu capaian yang harus peserta didik capai. Tujuannya itu tujuan dari pembelajaran.
Tujuannya seperti contoh menyambut usia balik. Saya kan mengambil di sini tujuannya peserta didik mampu menjelaskan. Berarti peserta didik tuh harus sudah mampu menjelaskan tentang dari pengertian menyambut tanda-tanda balik, Pak. Terus Mungkin ATP itu, apa Pak. ATP? ATP. Aduh, saya jadi blank. Ya kemarin kan sudah di apa namanya dikerjakan Bu Mira yang Iya, sebelumnya iya, ada Pak. CP, ada TP, ada ATP. ATP. ATP itu apa? Kepanjangan ATP. ATP apa ya, Pak? ATP ya CP kan capaian pembelajaran. Oh, TP ATP itu alur tujuan pembelajaran nih, Pak. ATP. ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian sekarang Bu Mira ketika menggunakan pendekatan pembelajaran kan ada kemarin diajari tentang modul ajar atau pembelajaran pendekatan PBL, Iya, PGBL, P5, PPRA. Nah, Bu Mira itu silakan pilih salah satu. Jelaskan ke saya kaitannya dengan eh, langkah-langkahnya, langkah-langkah atau sintaknya. Langkahnya seperti apa? Guru apa, murid seperti apa? Silakan Bu. saya memilih PBL, Pak. Langkah-langkahnya, yang pertama itu sintaknya ya. PBL itu ada pengenalan masalah, pembagian tugas dan diskusi kelompok, penyusunan paparan kelompok, dan presentasi hasil diskusi. Itu yang PBL, Pak, sintaknya, Pak. Sintaknya. Ya, Apa bedanya PBL sama PGBL? Apa itu formatif, sumatif? formatif itu tes, Pak. Guru memberikan tes kepada siswa atau praktek. Kalau sumatif itu guru memberikan soal kepada siswa gitu, Pak. Jangan sama-sama soal. Jangan ingat, asesmen itu satu, asesmen diagnostik. Diagnostik itu Asesmen di diagnostik. awal pre-test itu. Sebelum ibu memberikan pembelajaran, dites dulu anaknya sudah pinter apa belum, anaknya sudah bisa apa belum, namanya pre-test atau asesmen diagnostik. Yes. Kemudian kalau asesmen formatif itu di tengah-tengah proses, misalkan di indikator berapa, indikator apa itu dites. Namanya formatif di tengah-tengah proses pembelajaran, Pembelajaran. misalkan habis ngajar, habis menyelesaikan satu indikator, dua indikator. Kalau sumatif itu secara keseluruhan, mungkin biasa saja di akhir semester atau di triwulan itu bisa dilakukan secara keseluruhan. Berarti secara apa namanya submateri itu apakah sudah sampai apa. Saya kira itu ya Bu Mira ya, lebih giat lagi Iya, iya baca-bacanya. Dan baik Pak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ya kasih Pak. Prof itu Prof. Terima kasih untuk Ibu Mira. Iya Pak. Sudah di depannya Quran? Al-Quran sudah ada Pak. Ya. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 190. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, dibaca yang keras. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil li'ulil albab. Ya, saya kira cukup. Ya. Anu ya, ini ya. Sadaqallahul azim. Ya, ya. Ya, baik. Saya kira cukup Pak Rofikan. Oke, Bu Mira, saya kira ujian cukup, silakan bisa left room. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf jawaban saya kurang memuaskan Bapak. Ya Pak. Mohon maaf ya Pak.
Assalamualaikum Apa Ibu? warahmatullahi wabarakatuh.